Percaya atau tidak, hanya dalam waktu 31 hari setelah tanam, 120 pohon cabai rawit ini sudah mulai berbuah lebat. Kalian tidak salah dengar, baru 1 bulan lebih 1 hari, tapi buahnya sudah bermunculan di mana-mana. Rahasianya bukan pada pemupukan yang rumit, tapi ada pada teknik 3 kali kocor yang kita lakukan secara presisi untuk memacu pertumbuhannya. Lihat perkembangan cabai rawit ini sekarang tepat berusia 10 hari setelah tanam. Meskipun masih kecil, tanda-tanda pertumbuhan seperti pembentukan cabang W sudah mulai terlihat jelas. Namun, tantangan besarnya ada pada kondisi tanah. Bisa diperhatikan, tanah di area perakaran ini sangat kering, bahkan sampai mengeras membatu karena cuaca panas yang ekstrim. Di fase kritis ini, asupan nutrisi harus masuk secara tepat agar tanaman tidak kerdil. Hari ini jadwalnya pemupukan kocor pertama di fase vegetatif. Untuk populasi 120 pohon yang saya tanam di sini, saya menggunakan kombinasi 2 jenis pupuk. Yang pertama adalah NPK 1616. Saya selalu menggunakan timbangan digital untuk menentukan dosisnya secara presisi. Dosisnya yaitu 2 gram per 1 tanaman. Jadi untuk total 120 pohon, kita siapkan tepat 240 gram pupuk NPK. Menimbang pupuk adalah hal wajib. Tujuannya supaya dosisnya presisi, tidak kurang yang bisa menghambat pertumbuhan, dan tidak berlebihan yang bisa merusak akar atau menyebabkan pemborosan biaya. Pupuk kedua yang saya campurkan ke dalam wadah adalah KNO3 merah. Karena masih masa vegetatif, KNO3 merah berfungsi sangat baik untuk memacu pertumbuhan tunas dan kekuatan akar. Dosisnya saya buat setengah dari NPK, yaitu 1 gram per pohon, atau total 120 gram untuk seluruh tanaman di sini. Kombinasi NPK dan KNO3 merah ini adalah formula utama agar akar kuat mencengkeram tanah dan batang siap untuk fase besar berikutnya. Mari kita lanjut ke prosesnya. Prosesnya, kedua pupuk ini dilarutkan ke dalam wadah berisi air kurang lebih 20 liter. Pengadukan harus dilakukan sampai benar-benar larut sempurna agar distribusi nutrisi ke setiap pohon merata. Untuk aplikasinya, karena umur cabai baru 10 hari dengan akar yang masih halus, dosis kocor adalah 150 ml per pohon. Takaran ini sudah ideal untuk membasahi area perakaran tanpa membuatnya jenuh. Seiring bertambahnya usia dan ukuran tanaman nanti, dosis ini akan ditingkatkan secara bertahap. Semuanya dimulai dari ketelitian di usia 10 hari ini agar pertumbuhan ke depannya bisa dipacu secara maksimal di kebun kita. Untuk fase generatif atau masa pembuahan, nanti akan kita buatkan video khusus secara mendalam jika banyak yang berminat. Silahkan komen, oke? Sampai jumpa di update berikutnya. Sekarang tanaman cabai rawit kita sudah menginjak usia 18 hari setelah tanam. Perkembangannya sangat signifikan jika dibandingkan seminggu yang lalu. Batang sudah mulai terlihat lebih kokoh dan daun-daun baru bermunculan dengan warna hijau yang sangat sehat. Hari ini, tepat di hari Senin, saya kembali melakukan pemupukan kocor yang kedua untuk tanaman kita. Sama seperti kocor pertama, saya masih menggunakan NPK 1616 sebagai asupan utama. Penting untuk selalu menggunakan timbangan dalam menentukan dosis agar hasilnya konsisten di seluruh lahan. Dosis yang saya terapkan adalah 2 gram per tanaman. Karena populasi di sini ada 120 pohon, maka saya timbang tepat 240 gram pupuk NPK untuk memastikan nutrisi tidak terputus. Penggunaan timbangan ini bukan tanpa alasan. Selain menjaga agar dosis tidak berlebihan yang bisa merusak akar, ini juga cara efektif untuk penghematan pupuk. Selanjutnya, saya tambahkan KNO3 merah. Di fase 18 hari ini, tanaman masih saya beri perlakuan masa vegetatif penuh. Dosis KNO3 merah ini adalah setengah dari takaran NPK, yaitu 1 gram per pohon atau total 120 gram. Peran KNO3 merah sangat vital untuk memperkuat daya tahan tanaman dan memacu pertumbuhan pucuk baru agar lebih rimbun. Perlu diingat, pemakaian KNO3 merah ini hanya sampai tanaman berbunga atau berbuah nanti. Setelah itu, kita akan ganti formulasinya. Kedua bahan ini kemudian dicampur dan dilarutkan ke dalam air. Pastikan seluruh butiran pupuk benar-benar hancur dan menyatu. Agar penyerapan oleh akar bisa berlangsung lebih cepat dan efisien, pengadukan harus sempurna. Untuk aplikasi di lapangan, dosis pengocoran masih saya pertahankan di angka 150 ml per tanaman. Meskipun tanaman sudah terlihat lebih besar dari minggu sebelumnya, volume 150 ml ini sudah sangat cukup untuk menjangkau area perakaran tanpa membuang-buang larutan pupuk. Pengocoran dilakukan dengan telaten satu persatu ke setiap lubang tanam. Dengan pemupukan kocor yang disiplin seperti ini, kita sedang menyiapkan tanaman agar benar-benar siap dan kuat saat memasuki fase pembungaan dalam waktu dekat. Mari kita lihat hasilnya beberapa hari lagi. Hari ini, tanaman cabai rawit kita sudah memasuki usia 24 hari setelah tanam. Jika diperhatikan di lapangan, kondisi tanaman sudah menunjukkan perubahan yang sangat positif. Batang sudah semakin besar dan bunga-bunga pertama sudah mulai bermunculan. Untuk pemupukan kocor yang ketiga ini, ada sedikit perbedaan pada jenis pupuk yang saya gunakan saat ini. Kali ini saya tidak menggunakan NPK 1616, melainkan beralih menggunakan pupuk Ponska subsidi.
Secara fungsi, Ponska dan NPK 1616 itu sebenarnya serupa, namun yang membedakan adalah persentase kandungannya. Karena kandungan dalam Ponska subsidi ini lebih rendah, saya melakukan penyesuaian pada dosisnya agar kebutuhan nutrisi tanaman kita tetap terpenuhi secara maksimal. Jika biasanya pada NPK 1616 kita cukup menggunakan 2 gram per tanaman, untuk Ponska ini saya tambahkan 1 gram lagi, sehingga dosisnya menjadi 3 gram per satu tanaman. Jadi, untuk populasi 120 pohon, total timbangan pupuk Ponska yang kita siapkan adalah 360 gram. Selanjutnya, saya tetap mencampurkan KNO3 merah untuk mendukung perkembangan vegetatif akhir tanaman cabai kita. Mungkin ada yang bertanya kenapa masih pakai KNO3 merah padahal sudah masuk masa generatif. Alasannya karena usia cabai rawit ini tergolong masih muda, baru 24 hari. Namun, ini adalah penggunaan KNO3 merah terakhir sebelum kita beralih ke pupuk pembuahan. Dosisnya masih konsisten di angka 1 gram per pohon, atau total 120 gram untuk seluruh 120 tanaman yang ada di kebun ini. Kedua jenis pupuk ini langsung kita masukkan ke dalam wadah untuk dilarutkan ke dalam air. Karena Ponska subsidi terkadang lebih lambat larut dibandingkan pupuk non-subsidi, pastikan pengadukan dilakukan lebih lama sampai benar-benar tidak ada butiran yang tersisa. Untuk aplikasi pengocoran, volumenya masih tetap sama dengan sebelumnya, yaitu 150 ml per pohon. Kita berikan secara merata ke setiap lubang tanam di seluruh pohon yang ada. Dengan pemberian dosis Ponska yang sedikit lebih tinggi ini, kita harapkan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, meski menggunakan pupuk subsidi. Ini adalah langkah penutup di fase awal sebelum kita melihat hasil pembuahan yang lebih lebat di minggu-minggu berikutnya. Tetap simak terus. Hari ini, tepat di usia 31 hari setelah tanam, kita bisa melihat hasil nyata di lapangan. Tanaman cabai rawit ini tidak hanya tumbuh rimbun menutupi bedengan, tapi sudah resmi berbuah lebat. Jika kita perhatikan lebih dekat, buah-buahnya sudah mulai memanjang dan berisi. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat cepat untuk tanaman yang baru berusia 1 bulan lebih 1 hari saja. Keberhasilan ini adalah buah murni dari ketepatan dosis kocor yang selalu kita timbang dan kedisiplinan kita dalam memberikan nutrisi. Tanaman ini tumbuh tanpa hambatan karena asupan makanannya selalu tersedia tepat waktu di lubang kocor. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Batang tanaman sangat kokoh menopang beban buah yang mulai melimpah, dan pertumbuhannya sangat serempak di seluruh barisan. Inilah bukti nyata di lapangan bagi kita semua, bahwa bertani itu sebenarnya tidak harus rumit dan tidak harus boros pupuk. Dengan hanya 3 kali kocor yang dilakukan secara tepat sasaran di usia 10, 18, dan 24 hari, pertumbuhan cabai bisa kita pacu hingga mencapai batas maksimalnya. Kita tidak membuang-buang biaya secara percuma, tapi kita memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan tanaman. Semoga apa yang kawan-kawan saksikan di lahan 120 pohon ini bisa menjadi inspirasi dan suntikan semangat baru untuk terus berkarya di lahan masing-masing. Jangan pernah ragu untuk menggunakan teknik yang presisi dengan timbangan dosis yang akurat. Teruslah konsisten dengan jadwal kocornya, karena pada akhirnya hasil yang memuaskan tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kawan-kawan merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like, berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update di channel Tanpa Inisial Pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya.